lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Terima kasih. Selamat pagi teman-temanku. Pagi ini kita sudah bangun ya. Biasaan kita di pagi hari ngopi dulu teman-teman sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan ini hasil ikan yang kita asap ataupun kita panggang semalaman ya teman-teman ya, menggunakan asap bukan menggunakan apinya. Langsung dinikmati juga bisa teman-temanku, karena dia sudah kering ya, dicampur dengan kopi, rasanya manis. Karena kemarin sore juga ada yang memasang pukat, dan pukatnya pun sudah diangkat. Saya tidak melihat tadi teman-teman, karena saya ketiduran, kecapean jalan semalaman ya. Jadi sebagiannya persiapan untuk sarapan kita dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Sarapan di pagi hari ini kita makan ini ya, apa namanya ini, sayur labu ya teman-teman ya. Sengaja dibawa dari ladang kemarin, jadi kita bawa dua. Kemarin kita makan satu dan sekarang kita makan satunya lagi. Ini jelas tersilap menarik ikan, dia memacok. Ini banyak isu. Kayu dua ngacau belakang. Seperti biasanya juga ya teman-temanku ya, kalau di pagi hari seperti ini kita harus membekali pondok kita itu dengan kayu api ya. Kita harus cari kayu yang banyak biar waktu kita jalan pulang malam berburu, kita tidak perlu mencari kayu api lagi karena kita sudah punya stok. Jadi di pagi-pagi hari seperti ini biasanya kami akan mencari kayu teman-teman, mengumpulkan sebanyak mungkin, karena kita kan nggak tahu, mungkin kita dapat ikan yang banyak ataupun binatang, tetap kita bakar seperti ini ya, bukan dibakar maksudnya dipanggang ataupun diasap ya teman-teman, jadi memerlukan kayu api. Oke, kita motong-motong kayu api dulu teman-temanku, sambil menunggu lauk sama nasi kita masak.
Bor nama ngaranya. Gajah. Setelah rasanya kayu apinya cukup untuk kita gunakan, ya akhirnya kita pun berhenti teman-teman, karena masakan kita pun sudah hampir masak ya. Ya namanya masak di hutan itu ala kadarnya aja sih bumbu-bumbunya. Tapi rasanya itu serasa restoran bintang 5 kali ya. Walaupun saya tidak pernah makan di restoran bintang 5. Yang pastinya alami semua ya teman-teman ya. Semua tersedia dari alam. Mungkin ini alasan kenapa orang zaman dulu itu hidupnya sehat dan umurnya panjang. Ya karena makanannya pun sehat-sehat. Tidak seperti sekarang ya kan, sedikit-sedikit penyedap rasa, sedikit-sedikit penyedap rasa ya kan teman-temanku. Ya, dalam gunung Berau punya wadah sampai sudah kan. Karena masakan kita sudah masak, kita dinginkan sebentar teman-temanku, biar nggak hangat nanti untuk dimakan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi kami ini makan tidak di sekitaran pondok ya teman-temannya. Kami lebih memilih makannya di pinggir sungai ataupun di karangan, untuk mengantisipasi semut yang saya bilang. Takutnya kalau semut ini sangat banyak. Jadi kita turun ke karangan teman-teman. Suasana pagi di tepi sungai di dalam hutan, sejuk.
teman-temanku, setelah makan atau sarapan paginya selesai, waktunya kita beres-beres karena perjalanan kita masih panjang. Banyak akan kita lakukan. Sebelum kita berangkat, ikan yang sudah kita salai ataupun diasap tadi kita simpan dulu ke dalam tenda. Takutnya nanti kami tinggalkan berjalan, takutnya hujan hari. Jadi setelah disimpan, kami akan pergi teman-teman, naik turun bukit dan menelusuri sungai teman-temanku. Rencananya kami mau memasang jerat lagi di lokasi yang memang sudah kami lihat lumayan bagus. Perjalanan ke sana cukup melelahkan juga, mau makan waktu 1 jam dari pondok ini teman-teman. Itulah kenapa kami akan selalu bermalam di sini. Air sungai di pagi hari ini cukup jernih ya. Mudah-mudahan saja sore nanti tidak berulang lagi seperti yang udah-udah. Oke teman-temanku, kami jalan dulu. Pedak nih deh. Paling buruk mana pagi? Paling siap, paling pemalas. Pagi. Bujang amat ya deh. Jadi sebelum kami lanjut perjalanannya, di sini akan kami pasangi pukat dulu teman-teman. Karena nanti setelah kami pulang dari hulu sungai ataupun dari berjalan ke hutannya, kami akan ke sini lagi tinggal angkat pukatnya untuk lauk kami di malam hari nanti teman-temanku. Sambil-sambil mandi ya teman-teman ya. Karena biar kita segar, alangkah baiknya mandi di pagi hari. Dan lebih bagusnya lagi mandi di air sungai yang cukup jernih seperti ini. Lihat teman-teman, kayu-kayu sama bebatuan kelihatan di sungai ini teman-temanku. Mungkin lebih jernih dari air aqua, mungkin tidaklah. Setelah pukat selesai dipasang, perjalanan pun kami lanjut lagi teman-teman. Jadi hari ini mungkin di pagi hari ini, mumpung masih pagi, kami akan manfaatkan untuk mencari lokasi pemasangan jerat yang baru ya teman-teman ya. Jadi kami menaikin bukit seperti ini dulu teman-teman. Sambil-sambil melihat-lihat bekas-bekas binatang ya.
di pagi hari sudah mandi pagi dan sudah mendaki bukit seperti ini, apa nggak sehat? Jantung terasa mau lepas teman-teman, saking sehatnya ya. Dan ini si Pampam ukurannya mungkin ada berkisar 70-an kilo ukuran berat badannya. Tapi tidak masalah bagi dia menaikin bukit, karena dia pun masih muda. Dan di sini sengaja saya rekam suara binatang ini. Kalau kami bilang binatang ini namanya empliau. Coba sebutkan dalam bahasa daerah kalian masing-masing apa nama binatang ini ya. Empliau ini masih jenis kerak ya teman-teman ya, yang hitam. Jadi kami sudah bertemu dengan lokasinya teman-teman. Di sini cukup banyak juga ya bekas binatangnya, ada bekas babi juga, macam lah yang ada di sini. Jadi kita akan pasangi jerat di sini teman-temanku. Seperti biasa ya, cara kita memasang jerat masih sama seperti video-video sebelumnya. Oke teman-temanku, kami memasang jerat dulu ya. Setiap hari sekali. Oke teman-teman, sudah kelaparan kami di atas bukit ini. Mungkin sekitaran jam 1 jam 2an ya, tapi aktivitas masih tetap lanjut, bertanggung. Aduh, mencari hewan ini berburu menggunakan jerat. Jadi kami masih lanjut terus. Nanti kalau sudah jam sore ataupun malam, kami masih bermalam malam ini teman-teman ya, mencari ikan, hewan, berburu di malam hari. Semoga aja ada rezekinya. Kalau sudah selesai di bukit ini kami pasang semua, kami pun akan turun ke sungai dulu, memasang pukat, mencari lauk untuk makan siang kami. Oke teman-temanku, terus ikutin kami ya. Kalau film Korea aja. Oke teman-temanku, ini jerat yang kami pasang ya di hutan ini ya teman-teman ya. Jadi karena semuanya sudah selesai kami pasang, sepertinya kami istirahat sebentar. Habis itu kita akan turun ke sungai ya teman-teman, untuk mencari lauk untuk makan siang kita. Istirahat sebentar dulu teman-temanku. Dan perjalanan pun kita lanjutkan menuruni bukit ini biar sampai ke bawah. Kita akan turun ke sungai mencari lauk lah yang pastinya, ikan teman-temanku. Yuk kita jalan dulu.
Oke teman-temanku, sambil kita menuruni bukit ini, kita tidak lupa juga sambil melihat jarak yang sudah kita pasang teman-teman. Jadi kita turun ini sambil melihat dulu. Nah, dan di sini jarak kita lepas ya teman-teman ya. Binatang sini teman-teman tidak dapat. Di sini memang masih jarang ya, karena kemarin kami pasang hanya sekitaran 6 mata ya, karena rugi kalau nggak dipasang. Jadi pasang balik lagi. Setelah ini kita sambil melihat jarak yang lainnya, dan sambil-sambil juga kita menuruni bukit ini biar kita pulang. Ini masih utuh ya teman-teman, masih belum disentuh. Dan ini juga masih utuh juga. Karena semua jaraknya sudah hampir mau habis dilihat, kami pun lanjut perjalanan turun dari bukit ini menuju sungai, karena perut sudah mulai kelaparan ya teman-teman ya. Di sini sambil pulang ada melihat tempat yang bagus, dipasangin jarak juga sambil menuju ke sungai teman-temanku. Dan ini teman-teman, ada danau di atas bukit. Biasanya ini tempat mandi hewan-hewan ya. Dan di sini kami sudah sampai di sungai. Jadi di perjalanan tadi saya tidak mengambil video karena saya ikut mencari ikan. Kami sudah dapat ikan beberapa ya. Jadi karena kami tidak membawa perbekalan, ini akan kami masak pakai daun teman-teman, biar lebih seru. Kenapa Yan? Coba lihat satunya. Angkat dulu. Bukan yang besar. Ini ikan namanya ikan semah. Jadi ikan ini dimasak pakai daun teman-temanku. Kita mau cari selera yang beda dulu ya. Karena memang selain dimasak pakai bambu, dimasak pakai daun itu pun cukup enak ya teman-teman ya. Rasa manis dagingnya terasa. Di sini kokinya ataupun yang membumbuinya si Pampam teman-teman. Dia mau coba katanya. Kita lihat nanti seperti apa masakannya. Dan di sini pun bumbunya saya jelaskan sebentar, ada cabai, bawang, dan tidak lupa juga kita kasih asamkan di sini teman-teman, biar agak asam-asam ya. Setelah bumbunya selesai semua, tinggal kita satukan semua di daun teman-teman. Ikan sama bumbunya kita masukin semuanya di situ. Setelah itu nanti kita akan bungkus, baru dibakar teman-temanku. Bagi dua. Maggi ba pare?
Hah? Udah. Amat. Oke, teman-temanku, setelah ikan selesai dibungkus tadi, seperti inilah cara masaknya. Dibakar ya teman-temanku. Tinggal tunggu aja daunnya gosong. Karena daun ini yang kita gunakan itu ada sekitar 4-5 lapis ya teman-teman. Paling gosongnya sampai di 2 lapisnya aja. Daun yang kita gunakan pun itu harus daun pilihan ya. Jangan sampai daunnya yang bergatal. Di sini daun yang kita gunakan memang sudah digunakan turun-temurun kakek nenek kami dari dulu. Setiap kali mengkukus ataupun memepes ikan. Ini yang kita pakai teman-teman. Sambil menunggu malam, kami memasak perbekalan kami. Karena nggak ada kerjaan sambil menunggu malam. Karena di malam hari kita akan melakukan aktivitas seperti menyelam. Seperti kita malam kemarin, mancing kalau air sungainya besar teman-temanku. Jadi kayu yang kita gunakan di sini enaknya di hulu sungai itu adalah kayu agang. Kayu agang ini disebut karena memang kayunya sudah lama di air dan terangkat ke pinggiran sungai ataupun di karangan seperti ini. Kayunya akan lebih bagus teman-temanku. Dibikin-bikinkan lah. Oke teman-temanku, saya mohon maaf ya di sore hari ini hujannya sangat lebat teman-teman. Jadi kami sangat takut kalau kami bertahan di hulu sungai seperti ini teman-teman. Jadi kami paksa ibaratkannya lari dari hulu sungai. Kami menelusuri jalan ini untuk pulang ke pondok teman-teman. Karena tidak mungkin kami memaksakan diri untuk bertahan di hulu sungai ini. Hujannya sangat lebat dan berangin ya teman-teman ya. Takut daun-daun kayu ataupun kayu tumbang. Dan tiba-tiba sungainya besar, itu sangat berbahaya. Jadi kami memutuskan untuk pulang ke hilir sungai. Dan nanti setelah kami sampai di hilir sungai, kami pun tidak mau bermalam lagi. Karena tidak ada gunanya juga teman-temanku. Karena jarak pun sudah selesai kita pasang. Dan sepertinya kami pun malam ini pun akan pulang teman-teman. Memutuskan untuk berangkat pulang aja lah. Terlalu besar resiko yang kita ambil kalau kita memaksakan masih bertahan bermalam di sini. Jadi inilah alasan saya teman-temanku kenapa saya tidak mau ataupun tidak membuat video atau konten di saat musim hujan seperti ini. Sangat berbahaya ya teman-teman ya. Kalau mungkin hanya saya sendiri mungkin tidak masalah, karena saya membawa teman-teman, kasihan mereka juga. Jadi kesepakatan tadi kami terpaksa pulang ke sungai. Sambil kita pulang teman-teman, pulang ke rumah saja. Itu sudah kesepakatan bersama. Jadi di malam hari pun kita akan membongkar tenda semua peralatan kita bawa pulang. Oke teman-teman, kami mau pulang ke pondok dulu. Tapi sebelum kita pulang ke pondok, kita masih sempatkan mengangkat pukat yang sudah kita pasang. Lihat teman-teman, di sini udah sepinggang ya. Padahal tadi kita berangkat dari sini, ini masih seukuran betis teman-teman. Hujannya baru 1 jam aja sudah seperti ini. Sangat bahaya ya teman-temanku. Kami tidak mau mengambil risiko. Setelah kami mengambil pukat ini, kami pun akan pulang ke hilir pondok dulu, membongkar semua tenda dan membawa alat kita untuk pulang.
ada kisah ada yuk. Seperti yang saya bilang teman-temanku, kami sudah selesai membongkar pondoknya dan ikan pun dibagi untuk kami bawa pulang. Jadi mungkin sampai sini aja petualangan kita kali ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya di petualangan-petualangan kita yang akan lebih menarik nantinya. Tetap stay dan nantikan video-video kami ya. Jangan lupa dukung kami terus teman-teman. Oke? Bye-bye teman-temanku. Sampai bertemu lagi.